Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Leo Elim, founder gaptekbisaprofit.com. Bapak Ibu, hari ini tanggal 28 April 2020, waktunya saya untuk mereview kembali semua pergerakan instrumen emas, forex, gold, silver untuk Bapak Ibu yang kemarin terakhir video saya tanggal 20, memang ini selang ini 8 hari. Mohon maaf Bapak Ibu karena kemarin ini saya persiapan untuk PSBB karena Jawa Timur juga kena. Karena saya berada di Surabaya, maka saya juga pun harus kerja dari rumah Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan layanan Gaptek Bisa Profit? Layanan Gaptek Bisa Profit itu tetap ada Bapak Ibu. Kenapa? Kita bekerja dari rumah, staf admin kita di rumah tetap melayani Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita bisa menjelaskan jarak jauh dengan video, tim viewer, Zoom, ya belajarnya bisa langsung dari laptop, bahkan dari HP Bapak Ibu. Ya, kita manfaatin teknologi untuk menuai profit Bapak Ibu. Jadi tetap, kenapa? Karena banyak sekali member yang di saat-saat begini ini mereka stay at home, mereka ada di rumah, mereka bingung. Yang biasanya mereka sibuk, tidak bisa belajar, tidak punya waktu. Tapi sekarang mereka punya waktu. Akhirnya mereka banyak sekali mereka yang belajar sekarang ini Bapak Ibu. Maka oleh sebab itu layanannya tidak kami kurangi, bahkan kami tingkatkan terus. Karena itulah komitmen kami mau membuat member-member itu menjadi profit konsisten Bapak Ibu. Sebelum kita lanjutin Bapak Ibu, bagi mereka yang baru nonton video saya, klik subscribe dan klik lonceng Bapak Ibu untuk mendapatkan notifikasi begitu saya ada video yang baru. Kalau video ini bermanfaat, silakan share, like kepada teman-teman mereka yang kepengen juga punya bisnis atau mereka sudah kenal bisnis forex tapi mereka belum profit Bapak Ibu. Oke, kita akan mulai. Oke, Bapak Ibu, kita langsung aja. Yuk, USD CHF, Bapak Ibu, USD CHF jelas-jelas dari bulan Maret panah naik uptrend, Bapak Ibu. Sempat turun, ya, banyak sekali netizen yang nanya kepada saya, Pak Leo, kok panahnya naik dia turun? Saya bilang, apapun bisa terjadi, Bapak Ibu. Dia turun dulu, baru habis itu naik, Bapak Ibu. Atau dia langsung naik. Kita juga pernah kejadian. Jadi ngapain kita baper, kita pusing, kita stres Bapak Ibu dalam jalan menjalani bisnis ini. Nggak perlu. Nah, ini yang kita mau ngajak. Jadi begitu sudah ada panahnya naik, ya udah beli, diamkan aja. Semua orang tentunya juga kepengen langsung profit Bapak Ibu. Tapi kalau market mau turun dulu, why? Biarkan aja Bapak Ibu. Dan sekarang mulai merambat naik, ya. Oke, kalau Bapak Ibu pernah beli di sini, ya sudah kita tunggu aja Bapak Ibu dengan sabar. Karena semua market kita pasti akan ngalami Bapak Ibu. Tidak terkecuali walaupun mereka trader profesional pun mereka juga pasti ngalami. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Dan salah yang paling penting di dalam bertrading itu, kita mesti punya solusi, punya way out. Ya, bukan diem, bukan stres, bukan jalan pintasnya cut loss, bukan Bapak Ibu. Kita punya plan, punya sistem, harus ngapain Bapak Ibu. Ya, nah untuk Swiss ya udah diemin aja Bapak Ibu. Nah ini berangsur-angsur Bapak Ibu kelihatan ini 2 minggu ini tuh naik. Ya, sekarang menuju ke harga mahal. Tapi bagi mereka yang belum entry, ternyata entry-nya di sini atau di sini, maka mereka sudah mendapatkan profit. Ya, ngikutin panahnya buy. Ya udah Bapak Ibu. Ya, untuk Swiss tetap uptrend Bapak Ibu. Kalau mau beli pertama kali buy, jangan di sini. Di sini dengan jelas harga mahal. Kita ngapain beli barang dapat harga mahal? Tentunya kita kepengen beli dapat harga murah. Setuju ya Bapak Ibu? Ini untuk Swiss. Oke, bagaimana dengan Euro JPY? Euro Japanese Yen, saya akan zoom perbesar Bapak Ibu.
Euro JPY downtrend Bapak Ibu. Dengan jelas sekali, yaitu tanggal 2 April dia downtrend. Dan coba Bapak Ibu lihat, dia naik dulu ini. Naik dulu dan akhirnya turun Bapak Ibu. Ya. Nah, itu yang tadi saya maksud. Demikian dengan Swiss dan yang lainnya Bapak Ibu. Biarkan aja, yang penting kita tahu tujuan akhir dia kemana. Ya, kalau panennya turun tentunya dia akan turun. Coba Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu sell di sini sekarang ada di bawah sini, berarti sudah profit. Ya, Bapak Ibu. Oke, ini untuk Euro JPY. Bagaimana dengan gold, emas? Yes, emas Bapak Ibu. Kita tahu dengan jelas Bapak Ibu, emas di tanggal 26 Maret itu sudah uptrend. Nah, sempat juga ini turun 3 hari Bapak Ibu, putih ini putih panjang. Nah, saya pernah bilang di video-video saya sebelumnya bahwa kalau berada di garis itu adalah harga super duper. Bapak Ibu boleh koleksi sedikit, lotnya sedikit lebih besar. Bapak Ibu, kenapa? Itu harga super duper murah. Kita koleksi. Tuh, mudah kan cara bacanya? Nah, udah beli, simpen Bapak Ibu. Sekarang menuju kemarin ke harga mahal, ini sempat turun dan nanti ini tetap uptrend. Nah, ini kalau dia turun Bapak Ibu biarkan aja. Jangan beli sekarang, jangan, tunggu ke harga murah di 1584,22. Ya, tugas Bapak Ibu pasang pesan beli di sini. Istilahnya nawar, boleh nggak harga sekian Bapak Ibu? Kalau nggak boleh ya udah, kalau boleh it's okay saya beli. Nah, itu tujuannya kenapa kita pasang pesan beli di harga murah Bapak Ibu. Untuk emas uptrend ya. Nah, bagaimana dengan UJ USD JPY Japanese Yen? Kita akan buka Bapak Ibu. USD JPY uptrend. Uptrend itu dimulai dari tanggal 19 Maret uptrend. Dan open market ini Bapak Ibu nih kan confirm panahnya kita udah beli. Dan kita udah taking profit. Tapi kalau belum taking profit, nggak apa-apa Bapak Ibu. Ini turun dulu, selisih dikit. Ya, bagi yang belum entry, tunggu ya di harga murah di 106,71 baru Bapak Ibu beli. Ya, ini untuk USD JPY. Pesan beli aja di sana Bapak Ibu. Ya, tinggal aja kerja tiap hari pasang jebakan Batman di harga murah. Kasih boleh, enggak, why not? Jangan beli Bapak Ibu. Tunggu kena harga murah. Kasih boleh, enggak masalah Bapak Ibu. Yang penting kita pegang dalam bentuk cash. Ngapain kita entry kalau dapat harga mahal? Ya, itu. Oke Bapak Ibu. Nah, ini untuk USD JPY. Bagaimana dengan Aussie? Aussie USD Bapak Ibu. Aussie USD dengan jelas banget juga. Di tanggal 14 April saya sudah informasi uptrend Bapak Ibu. Uptrend. Dan sempat turun ini putih. Sempat turun Bapak Ibu. Ya, banyak juga netizen member yang, loh kok Pak panahnya naik kok dia turun? Saya bilang, why not? Biarkan aja. Ada panah turun belum? Belum Pak. Ya udah biarkan aja. Tunggu dong hasil akhirnya. Videonya kan belum selesai, saya bilang. Ya, jadi ini mirip-mirip nih kayak yang tadi. Turun dulu, ya. Biarkan aja. Tapi sekarang coba lihat. Bergerak naik. 4 hari ini hitam naik Bapak Ibu. Ya, sekarang sudah profit sedikit. Kalau Bapak Ibu waktu beli di awal dan tahan, ya, sekarang sudah profit. Tapi kalau yang baru mau entry jangan di sini, jangan. Tunggu kena harga murah, Bapak Ibu. Cari instrumen lain, ya. Lebih baik bentuk cash. Ngapain ke floating minus? Ngapain entry di harga mahal? Sama kayak kita berbisnis, tentunya kepengen harga murah, Bapak Ibu. Oke, nah ini untuk Aussie USD. Bagaimana dengan New Zealand USD? New Zealand USD downtrend, Bapak Ibu. Downtrend kita sudah tahu tren turun itu dari bulan Februari. Bapak Ibu, sekarang kalau saya bilang marketnya sideways, kenapa? Jalan ke samping, ini Bapak Ibu boleh lihat, saya kasih rectangle warna lain ini, tuh, dia tidak lebih dari sini, ini bermain sideways, jalannya ke samping, ini hampir 2 minggu lebih Bapak Ibu,
but it's okay, nggak usah pusing. Maka ini terkunci, tertingginya ini harga murah, terendahnya ini harga mahal. Jadi murah untuk melakukan tindakan sell. Downtrend, trend daily-nya harian menurut Panah Gaptek versi 5 premium, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan jual di sini. Ya, karena kenapa? Karena masih di harga tengah-tengah, nggak kena murah. Nanti murahnya di 0.6121, Bapak Ibu. Pasang sell limit di sana, pesan jual. Oke, ini untuk New Zealand USD. Bagaimana dengan GBP USD? GBP USD, Bapak Ibu, 4-5 hari yang lalu panah turun ini, tepatnya tanggal 22 April, downtrend, Bapak Ibu. Kita melakukan sell. Sekarang naik dulu. Berarti kalau yang belum entry, boleh entry. Kenapa? Anda dapat lebih murah dari waktu saat pertama confirm. Boleh lakukan sell, Bapak Ibu. Jadi kalau pertama kali, oke, nggak usah lihat harga murah atau harga mahal. Kalau pertama kali panah ya, tapi kalau sudah lewat begini, lihat opennya tadi di berapa. Sekarang kan naik sedikit, boleh lakukan sell. Ya, ini untuk GBP USD. Bagaimana dengan USD Kanada? USD Kanada uptrend, Bapak Ibu, uptrend. Kemarin minggu lalu kena harga mahal ini, kena harga mahal dan turun. Ini bergerak ke harga murah dulu, 1.3876. Kalau ada di sana, beli, Bapak Ibu. Tuh, Bapak Ibu coba introspeksi tiap video saya 6 hari. Apa yang Bapak Ibu dapatkan? Kesimpulan apa? Mudah atau sulit? Saya ngajarin nggak memprediksi? Tarik-tarik garis, support resistance? Enggak, Bapak Ibu. Tinggal kita lihat panahnya kemana, lihat yang kedua harga murah, harga mahal. That's it, selesai, Bapak Ibu. Ini yang kita mau mengajak Bapak Ibu untuk profit dengan cara menggunakan teknologi GPS yang Bapak Ibu tinggal pakai, ya, Bapak Ibu. Kita udah create, kita udah ciptakan untuk mempermudah Bapak Ibu untuk profit konsisten di dalam berbisnis forex, Bapak Ibu. Oke, ini untuk USD Kanada. Bagaimana dengan oil? Oil, Bapak Ibu, wow, turun drastis tanggal 20. Jadi saya waktu review tanggal 20 pagi belum turun jauh, Bapak Ibu. Begitu di market Amerika, wow, drastis turun. Ya, ini Bapak Ibu, saya bisa kasih garis untuk Bapak Ibu bisa lihat. Turun drastis, kencang banget Bapak Ibu. Saya bangun pagi lihat, wih, oilnya turun drastis. Dan beberapa member happy. Kenapa? Bapak Ibu lihat panahnya apa? Turun, Bapak Ibu. Ya, turun. Nih, kita buka yuk langsung video dari bulan Januari. Kita akan sama-sama periksa. Bener gak sih? Yuk, check this out. Oke, Bapak Ibu, kita akan periksa video saya tanggal 20 yang saya posting tanggal 23 Januari di Running Gaptek Profit, Bapak Ibu. Kita akan cek. Believe it or not. Oke, untuk Euro CHF. Bagaimana dengan CL? Oil. Yes, yang bertransaksi oil hari ini downtrend. Bapak Ibu, hari ini confirm downtrend. Ini, simak Bapak Ibu. Persis tadi pagi, jam 6 pagi, panah itu ting, muncul, Bapak Ibu. Jadi kalau dia yang daily, jadi jam 6 pagi open market, ting, dia muncul. Kalau begitu muncul, maka dia langsung sell. Inilah ilmu SMP yang kita ajarkan kepada member-member, Bapak Ibu. Jadi buka jam 6 pagi, kalau kelihatan panah, langsung entry sell, tutup laptop, tinggal kerja, Bapak Ibu. Ini bagi yang sibuk, bagi yang di lapangan tidak bisa bawa laptop, Bapak Ibu, maka gunakan ilmu SMP. Ilmu SMP ini ada kayak jualan retail, Bapak Ibu. Kalau SMA, jualan grosir. Kalau jualan grosir, ilmu SMA. Oke, Bapak Ibu, simak video saya tanggal 22 Januari yang saya posting tanggal 23 Januari. Pertama kali oil panah turun, Bapak Ibu. Dan kita periksa deh, langsung ke grafik saya juga sama kan. Tanggal 22 Januari panahnya turun. Mungkin di pertengahan Januari, akhir Bapak Ibu, atau Februari, kita belum melihat,
nggak turun drastis kok Pak Leo. Tapi coba lihat, merambat pelan-pelan tapi pasti dia turun Bapak Ibu. Sampai kemarin tanggal 20 April, siapa yang bisa percaya Bapak Ibu, oil turun sampai di bawah $1. Tidak ada yang yakin dan tidak ada yang percaya Bapak Ibu. Inilah trading Bapak Ibu. Di bawah dasar bumi masih ada dasar lagi. Di atas langit masih ada atas lagi Bapak Ibu. Ini ngomongan orang broker, orang pialang Bapak Ibu. Jadi apa? Kalau suatu saat kita profit, konsisten, tiba-tiba kita kena musibah seperti ini. Kadang-kadang kita terlalu pede. Wah, ini nggak mungkin. Banyak sekali yang sudah beli di harga $20 per barrel, 19, 18, 17, $15 per barrel. Banyak yang koleksi. Dan di seluruh dunia mereka yang trading oil banyak sekali yang mengalami kerugian Bapak Ibu. Ya, banyak sekali. Dan saya juga banyak dapat curhat dari teman-teman Bapak Ibu, mereka rugi. Kenapa? Mereka sistemnya lawan arus, mereka beli Bapak Ibu. Untuk yang daily Bapak Ibu, sekarang jangan beli dulu. Tunggu. Tunggu apa? Tunggu dia panah naik, baru Bapak Ibu beli. Ya Bapak Ibu, ini untuk yang daily. Jadi tunggu sama-sama panah naik, baru kita beli. Kita mesti pastikan dulu uptrend Bapak Ibu. Jangan keburu-buru entry di sini. Ya, ini untuk oil. Oke, kita akan periksa bagaimana dengan yang lain. GBP New Zealand. GBP New Zealand uptrend Bapak Ibu. Uptrend itu dimulai dari tanggal 6 September 2019 Bapak Ibu, itu uptrend. Sampai hari ini tetap naik Bapak Ibu, uptrend. Saya lebih berani, lebih pegang buy Bapak Ibu. Jadi kalau ada harga di murah di 2.0380, saya lebih prefer buy. Oke, itu untuk GBP New Zealand Bapak Ibu. Bagaimana dengan Aussie JPY? Aussie JPY tetap downtrend Bapak Ibu. Ini naik menuju ke harga murah. Jadi setelah kena harga mahal, sekarang dia menuju ke harga murah di 70.40. Bagaimana dengan yang lain? Mungkin Nikkei kena harga murah Bapak Ibu. Nikkei N225 indeks untuk Nikkei Jepang, sahamnya Jepang Bapak Ibu. Ya, ini menuju ke harga murah. Jadi enak banget Bapak Ibu. Kalau untuk Nikkei saya saranin mainnya jam-jaman karena dia ada gap ya. Jadi ini bisa dipakai untuk jam-jaman. Ini tetap downtrend, maka kita lebih prefer sell Bapak Ibu. Itu untuk Nikkei. Bagaimana dengan Bitcoin? Bitcoin Bapak Ibu, 3-4 hari yang lalu panah naik confirm Bapak Ibu. Di tanggal 25 April 2020 confirm panah naik. Ya, sekarang masih malu-malu Bapak Ibu tetap masih boleh koleksi di sini. Ya, 7643 Bapak Ibu boleh koleksi. Ya, karena dia udah panahnya naik. Bagaimana dengan IDR? Rupiah seminggu ini stagnan. Ya, dia sideways tapi tetap masih uptrend, bisa melemah Bapak Ibu. Jadi jangan pede sudah merasa kuat, no, belum Bapak Ibu. Tetap berpotensi untuk melemah karena panahnya masih naik. Oke, bagaimana dengan Apple? Bapak Ibu, Apple panahnya naik saran 10 hari yang lalu. Panahnya naik, boleh buy, beli. Sekarang pun masih boleh beli. Dan Bapak Ibu ingat ini sekitar 5 hari yang lalu dia turun di bawah garis Bapak Ibu, dan itu adalah harga super duper murah. Ya, sering di video-video saya sering informasikan bahwa cara baca dari indikator ini, kalau dia ada di bawah garis daripada indikator itu berarti super duper. Bapak Ibu lotnya boleh lebih besar sedikit untuk mendapatkan profit yang lebih besar Bapak Ibu. Karena kenapa? Super duper murah Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu mendapat barang BU Bapak Ibu. Ya, ini untuk Apple. Bagaimana dengan Euro CHF? Euro CHF
tetap downtrend. Setelah kena harga mahal, sekarang kena harga murah. Nah, ini persis harga murah Bapak Ibu. Di 1.0592 boleh melakukan sell. Bapak, nggak usah baper, Pak, ini kan udah waktunya naik, udah sekian lama turun. Belum tentu Bapak Ibu. Nobody knows. Jangan menjudge, jangan menghakimi. Ya, biarkan aja sistem yang berbicara. Nanti kalau ada panah naik, beli. Why? Kenapa harus ditahan? Tidak perlu. Buy. Kalau sebelumnya rugi, lotnya kali 2. Bapak Ibu, buy. Ya, ini untuk Euro CHF. Bagaimana dengan Aussie New Zealand? Aussie New Zealand sekitar tanggal 15 April itu uptrend. Panah naik, Bapak Ibu. Sempat 2 batang ini putih-putih turun, tapi tidak turun terlalu banyak. Dan langsung dia naik. Sekarang tentunya sudah profit Bapak Ibu. Ya, bagi yang 20 tanggal 20 nyuri pasti sudah profit Bapak Ibu. Oke, ini untuk Aussie New Zealand. Bagaimana dengan Baidu? Baidu sekitar sebulan ini sideways. Ya, tetap tapi downtrend. Silver juga sama, tetap downtrend Bapak Ibu. Saya bilang ini sideways dalam 2 minggu ini. So, nggak usah pusing, tapi tetap kita sell di harga murah. Oke? Bagaimana dengan GBP AUD? GBP AUD trend tetap uptrend. Jadi setelah kena harga mahal ini, dia turun ke harga murah di 1.9009 Bapak Ibu. Begitu ada harga itu, beli aja. Bagaimana dengan Facebook? Facebook juga sama Bapak Ibu. 2 hari lalu persis confirm panah naik. Sekarang masih boleh beli dan simpan Bapak Ibu untuk Facebook. Bagaimana dengan Ethereum? Ethereum ini harga super duper murah Bapak Ibu. Boleh entry sell karena dia masih downtrend Bapak Ibu ya. Pak, Ethereum kan ikut Bitcoin. Jadi seharusnya naik dong. Bapak Ibu nggak usah pusing seperti itu. Jadi di mana instrumen yang Bapak Ibu mau beli dan Bapak Ibu mau entry dan Bapak Ibu baca indikatornya, nggak usah lihat sebelah-sebelah. Oh, sama dengan Bitcoin. Ya memang, tapi sebaiknya ya sudah, Ethereum ya Ethereum. Jangan diganggu dengan adanya, oh kiblatnya Bitcoin. Sama Euro sama Pounds. Biasanya hampir kembar siam. Atau Aussie New Zealand. Biasanya sama Pak, kalau turun ikut turun, naik ikut naik. Belum tentu Bapak Ibu. Ya, jadi nggak usah pusing. Di mana Bapak Ibu baca instrumen itu, ada indikatornya, ya udah acuan itu aja. Jangan terganggu dengan yang lain. Sehingga tetap bisa fokus by system Bapak Ibu. Bukan akan membandingkan dengan kembarannya atau dengan wah ini beritanya begini Pak. Enggak, karena kita technical, kita by system Bapak Ibu. Tidak ada kita yang meramal atau memprediksi. No Bapak Ibu. Ya, ini untuk Ethereum. Tetap downtrend, sell Bapak Ibu. Karena ini kena di harga super duper murah. Bagaimana dengan CAD CHF? CAD CHF ini tetap downtrend. Ya, downtrend. Memang ini saya lihat sebulan ini sideways. Sekarang ke harga murah. Bagaimana dengan Euro GBP? Euro GBP downtrend Bapak Ibu. Downtrend ini sideways. Sideways Bapak Ibu hampir 1 bulan. Dan enaknya Bapak Ibu lihat ini sideways. Ini tertingginya dan ini terendahnya Bapak Ibu. Tuh dikunci dengan 2 garis ini. Tapi enaknya ini kena harga murah. Dan ini kena harga mahal Bapak Ibu. Indikator saya sudah tahu. Kalau dia sideways, nah dia ambil tertingginya Bapak Ibu. Ya. Nah ini untuk Euro GBP. Bagaimana dengan GBP, JPY, GBP JPY? Tetap downtrend. Kemarin kena harga mahal. Sekarang 5 hari ini sideways. Biarkan aja Bapak Ibu. Tapi tetap pegang downtrend Bapak Ibu. Nah itulah review hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa melihat satu peluang bisnis yang dahsyat di bisnis forex. Saya memberikan tiap 6 hari ini untuk Bapak Ibu incip, untuk Bapak Ibu
compare, benar nggak sih indikator ini? Kalau dia bilang turun, dia turun, bilang naik, dia naik, Bapak Ibu. Kalau sudah ada, ya udah, tunggu apa lagi, Bapak Ibu? Silakan hubungin dan miliki indikator ini yang masuk secara pribadi, masuk ke laptop Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa pakai di dalam satu berbisnis. Bapak Ibu harus ya alat membantu Bapak Ibu. Petani aja perlu punya bajak untuk menggali tanahnya supaya subur. Coba dia pacul begitu, nggak usah ngomong kita 1 hektar, Bapak Ibu. Sekian persegi aja udah pinggangnya sakit kali, Bapak Ibu. Tapi kalau dengan adanya bajak, ya kan jauh mempermudah. Kalau bagi dokter perlu stetoskop, bagi teknisi perlu tang, obeng, betul kan Bapak Ibu? Itu peralatan yang harus must be Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau sukses di dalam berbisnis Bapak Ibu. Ya, tentunya tinggalin cara-cara lama konvensional. Kalau ada teknologi, why not? Untuk membantu Bapak Ibu. Sama di dalam teknologi otomotif. Mobil itu cc-nya makin kecil, tapi pakai turbo. Kenapa? Supaya larinya cepat, tetap kecepatannya tetap, tapi hemat bahan bakar, Bapak Ibu. Ya, sama kalau Bapak Ibu mau sukses berbisnis forex, harus punya GPS-nya. Itu dari saya. Saya selalu stay at home, selalu salam Gaptek Profit.